Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yulianti Fadila. Saya adalah seorang mahasiswi dari Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 29021500050. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Economic Order Quantity atau EOQ. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai habis. Terima kasih. Pertama-tama, mari kita ketahui dulu definisi dari EOQ. Economic Order Quantity atau singkatnya EOQ adalah rumusan untuk menekan total biaya persediaan barang. Metode ini diperlukan di bagian operasi, logistik, dan manajemen rantai pasokan. Dengan adanya EOQ, stok barang menjadi stabil dan biaya pemesanan dan pemeliharaan barang dapat ditekan seminimal mungkin. Penggunaan EOQ berperan besar dalam pengelolaan inventaris. Dengan menggunakan EOQ, perhitungan pemesanan barang dan jumlah stok persediaan akan bisa terawasi dengan efisien. Dalam praktiknya, hitungan pemesanan ulang oleh buyer harus diperhatikan secara teliti agar datanya tetap up to date. Berikutnya, manfaat EOQ. Ada beberapa manfaat dari penggunaan EOQ yang pertama yaitu mencegah kehabisan stok. EOQ adalah metode untuk mencegah overload dan kurangnya stok di gudang. Dengan menggunakan EOQ, stok dapat terkendali dengan aman. Lalu yang kedua, mengoptimalkan efisiensi. Perhitungan EOQ bisa membantu kamu menentukan biaya sesuai dengan kebutuhan bisnis dan melebihi persediaan yang diperlukan. Yang ketiga, menghindari pemborosan. EOQ adalah metode yang tepat untuk menghindari pemborosan akibat kapasitas gudang dan biaya penyimpanan yang berlebih. Kategori biaya dalam EOQ. Yang pertama adalah biaya pemesanan. Untuk pemesan barang baku biasanya dibutuhkan beberapa tahapan. Biaya pemesanan barang tidak akan berubah meskipun terdapat perubahan pada jumlah barang yang dipesan. Rincian biaya pemesanan dalam EOQ adalah: yang pertama, biaya pemesanan barang atau bahan baku, biaya pengiriman untuk petugas yang mengantarkan barang, biaya penerimaan barang, serta biaya penyelesaian ketika barang telah sampai. Selanjutnya, biaya penyimpanan. Setelah barang sampai di gudang, maka biaya yang harus dibayarkan adalah biaya penyimpanan. Adapun biaya penyimpanan meliputi biaya penyewaan gedung, biaya pemberian gaji pada karyawan gudang, biaya asuransi barang maupun gudang, dan biaya operasional. Berikutnya, rumus EOQ. Setelah mengenal apa itu EOQ, saatnya kita mengetahui rumus dari EOQ. Hasil dari hitungan EOQ akan menentukan penentuan pemesanan barang ideal bagi suatu usaha. Kamu akan dapat menggunakan rumus tersebut sebagai cara mencari EOQ dengan tepat. Adapun rumusnya yaitu EOQ sama dengan akar dari 2 dikali R dikali S dibagi PI. Dengan keterangan, EOQ adalah Economic Order Quantity, R adalah jumlah barang yang dibutuhkan suatu usaha, S merupakan biaya pemesanan yang diperlukan, P harga beli satuan barang, dan I adalah persentase biaya penyimpanan barang. Berikut ini ada contoh soal yang bisa kita jadikan acuan untuk pembelajaran mengenai EOQ, yaitu perusahaan elektronik memberikan jasa perbaikan kulkas yang rusak. Dengan data, biaya penanganan persediaan per unitnya adalah 3.000, kebutuhan setiap 6 bulan unitnya adalah 9.500 unit, dan biaya pemesanan per pesanannya adalah 60.000. Di sini kita ada kebutuhan setiap 6 bulan per unit. Jadi, kita harus mempunyai bulan faktor pengalinya nih teman-teman. Karena di sini ada tenggat waktunya selama 6 bulan. Bulan faktor pengali ini bisa kita kalikan sesuai dengan tenggat waktu yang ada di soal. Misalkan di soal ini adalah 6 bulan, berarti tinggal kita kalikan 2 agar hasilnya 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun itu terdapat 12 bulan kan. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Jika di soalnya tertera selama 4 bulan, maka tinggal kita kalikan 3
sebagai faktor pengalinya. Alhasil 4 dikali 3 sama dengan 12 bulan. Intinya kita lihat dulu dalam soal itu ada berapa lama waktunya, apakah 6 bulan, apakah 4 bulan, apakah 3 bulan, lalu disesuaikan faktor pengalinya. Jika 4 bulan berarti tinggal dikalikan 3, jika 6 bulan bisa dikalikan 2. Selanjutnya kita diminta untuk mencari EOQ, jumlah pemesanan dalam setahun, biaya pemesanan per tahun, lalu jumlah persediaan rata-rata. Yang pertama, kita akan mencari EOQ, yaitu kita tulis saja akar 2 dikali 2 itu merupakan dari rumus ya teman-teman. Dikali 2 merupakan faktor pengali karena kebutuhannya setiap 6 bulan dan kita harus mencari pemesanan dalam 1 tahun. Jadi 6 bulan kita kalikan 2 agar hasilnya 12 bulan atau setahun. 2 dikali 2 dikali 9.500 yaitu kebutuhan setiap 6 bulannya, lalu dikali 60.000 yaitu biaya pemesanan per pesanan, lalu kita bagi dengan biaya penanganan per unitnya yaitu 3.000. Hasil perkaliannya adalah 2.280.000.000, lalu kita bagi dengan 3.000. Kemudian akar 760.000, lalu hasil dari akar 760.000 adalah 871,7. Lalu kita bulatkan menjadi 872. Jadi hasil EOQ-nya adalah 872. Kemudian kita akan mencari jumlah pemesanan dalam setahun, yaitu kita kalikan 2 dikali 9.500 dibagi EOQ yang telah kita temukan yaitu 872. Hasilnya sama dengan 21,7 atau kita bulatkan menjadi 22 kali. Dan hasil jumlah pemesanan dalam setahun adalah sebanyak 22 kali. Selanjutnya kita mencari biaya pemesanan per tahun. Tinggal kita kalikan saja, yaitu 60.000 dikali 22. Hasil dari jumlah pemesanan dalam setahun. Maka hasilnya adalah 1.320.000. Berikutnya, kita mencari jumlah persediaan rata-rata, yaitu EOQ kita bagi 2, maka sama dengan 872 dibagi 2, hasilnya adalah 436. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai EOQ. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.